Perkenalkan, nama lengkap saya Vincentia Jurinalum, NPM 21103156, kelas 2021C. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan berkaitan dengan hakikat HAM. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang harus dimiliki setiap individu siswa. HAM ini bersifat universal dan tidak bisa dicabut. HAM ini juga berlaku untuk semua orang. Tujuan HAM ini adalah menciptakan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi semua orang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai manusia, makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. HAM harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Adapun jenis-jenis HAM yang dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, HAM sipil dan politik. Yang kedua, HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, HAM kolektif. Yang pertama, HAM politik dan sipil. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, hak untuk hidup, yang berarti HAM yang mendasar pada seseorang individu yang tidak bisa ditawarkan oleh siapapun. Yang kedua, hak kebebasan berpendapat, yang berarti seorang individu menyatakan pendapatnya kepada siapapun, baik itu secara lisan maupun secara tulis. Yang ketiga, hak untuk dipilih dan memilih. Misalnya, bagaimana itu individu sendiri berkebebasan untuk dipilih dan memilih seperti pemungutan suara pada umumnya. Kedua, HAM ekonomi, sosial, dan budaya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, hak untuk kependidikan, yang berarti bagaimana seseorang individu tersebut berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pengembangan diri di masa depannya. Yang kedua, hak untuk pekerjaan, yang berarti bagaimana seseorang individu layaknya mendapatkan pekerjaan yang terbebaskan dari pekerjaan pemaksaan seperti perbudakan maupun pekerjaan yang tidak ada batas waktunya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kesehatan, yang berarti seseorang individu berhak untuk mendapatkan jaminan sosial dari kesehatan seperti kesehatan fisik maupun mentalnya. Hak untuk mengembangkan budaya adalah hak asasi manusia yang fundamental untuk memungkinkan setiap individu dan kelompok dapat mengembangkan budaya itu sendiri, melestarikan budaya itu sendiri, dan mengekspresikan budaya itu sendiri. Hak ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Adapun contoh dalam mengembangkan budaya, misalnya seorang individu atau kelompok mengadakan perlombaan antar kabupaten. Di dalam perlombaan tersebut akan membawakan masing-masing drama sesuai dengan bahasa daerahnya. Dengan membawakan sebuah drama, seorang individu atau kelompok tersebut dapat mengembangkan budayanya sendiri dengan menampilkan atau membawakan bahasa daerahnya. Yang kedua, hak atas lingkungan sehat. Misalnya, bagaimana seseorang individu tersebut menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan perlu juga memperhatikan pola makan, dan perlu juga melakukan olahraga. Itu juga adalah bagian dari lingkungan yang sehat, sehingga tubuh kita selalu sehat dengan cara memperhatikan lingkungan sehat dan juga memperhatikan diri kita untuk melakukan kegiatan yang membuat kita sehat. Yang kedua, hak atas lingkungan sehat. Misalnya, bagaimana seseorang individu tersebut menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,
dan perlu juga memperhatikan pola makan, dan perlu juga melakukan olahraga. Itu juga adalah bagian dari lingkungan yang sehat, sehingga tubuh kita selalu sehat dengan cara memperhatikan lingkungan sehat dan juga memperhatikan diri kita untuk melakukan kegiatan yang membuat kita sehat. Yang ketiga, hak untuk perdamaian. Misalnya, setiap individu harus menghargai dan menghormati antara sesama. Dengan menerapkan hidup yang damai, setiap orang selalu mendapatkan kasih sayang tanpa ada permasalahan dalam hidupnya. Dengan begitu, semua orang hidup rukun dan tentram. Adapun karakteristik HAM. Karakteristik HAM ini terdiri 5 bagian. Yang pertama, universal, merupakan HAM yang berlaku bagi semua orang di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, tidak dapat dicabut, merupakan HAM yang tidak dapat dihilangkan meskipun dalam keadaan darurat. Yang ketiga, interdependen, merupakan pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi hak yang lain. Yang keempat, setara, merupakan semua orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang kelima, dapat dipertanggungjawabkan, merupakan negara dan individu diminta mempertanggungjawabkan atas pelanggaran suatu HAM. Yang berikut akan membahas tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM. DUHAM ini merupakan HAM yang paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak yang diprioritaskan dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di internasional. DUHAM merujuk pada prinsip-prinsip yang menghubungkan dunia usaha dengan HAM, meliputi 3 bagian. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan, yang berarti perusahaan harus menghormati HAM dalam semua operasional. Yang kedua, due diligence, yang berarti perusahaan harus melakukan penilaian risiko terhadap semua potensi pelanggaran HAM. Yang ketiga, akses ke remedi, yang berarti korban yang melakukan pelanggaran HAM harus memiliki akses untuk mendapatkan keadilan dan pemulihannya. Baik dari keempat sub materi tersebut dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang HAM dan DUHAM sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Setiap individu dan organisasi harus memiliki peran penting untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.